Jadi bio artinya hidup, biologi itu ilmu tentang ini zat-zat atau bahan-bahan yang hidup. Kemudian biokimia berarti ini adalah bio hidup kimia, jadi kimia tentang makhluk hidup. Kimia tersebut melibatkan sel, kemudian bahan baku, bahan pendukung yaitu enzim, ATP, adenosin trifosfat, kofaktor dan sebagainya. Metabolisme itu bisa terjadi pada karbohidrat, protein dan lemak. Jadi setiap yang kita makan itu kan mengandung ini, karbohidrat, protein dan lemak. Nanti dirombak, kemudian jadi energi yang bisa digunakan untuk sel. Nah, sel itu nanti ada yang menggunakan energinya untuk menyusun kembali menjadi struktur tubuh kita. Ada yang digunakan sebagai energi untuk beraktivitas. Nah, ini ringkasnya kayak gini. Makanan dikunyah ya, masuk ke mulut, dicerna, kemudian dipakai untuk menjadi energi yang bisa digunakan untuk beraktivitas. Nah, metabolisme itu adalah serangkaian transformasi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan sel organisme hidup. Kalau dia ada kata katabolisme itu menghasilkan energi dengan cara menguraikan zat makro menjadi mikro. Contohnya glikolisis menguraikan zat makro yaitu karbohidrat yang sederhana itu menjadi ATP. Kemudian kalau sebaliknya, kalau menyusun itu namanya adalah anabolisme. Contohnya adalah sintesis protein. Nah, kalau ada istilah amfibolisme itu artinya adalah persimpangan antara katabolisme dan anabolisme. Jadi di dalam siklus asam sitrat contohnya ada yang bagian katabolismenya dan ada yang bagian anabolismenya. Yaitu ada bagian yang memecah, artinya dia menghasilkan energi, membentuk energi, dan ada yang menyusun, yang artinya dia menggunakan energi. Nah, ini di pertemuan kali ini kita bahas tentang karbohidrat sampai selesai. Karbohidrat itu dari namanya adalah karbo dan hidrat. Karbo itu karbon, C. Kemudian kalau hidrat itu adalah air, yaitu H2O. Sehingga rumus molekulnya digabung saja. CH2O nanti tergantung berapa panjangnya. N ini adalah panjangnya. Kalau dia N-nya diisi 6, berarti C6H12O6. Yaitu rumus untuk glukosa. Kemudian punya nama lain yaitu sakarida. Nah, kemudian klasifikasinya itu ada monosakarida, yaitu yang tunggal, hanya satu aja. Kemudian ada oligosakarida, yakni yang tersusun dari 2 sampai 8 monosakarida. Kemudian ada polisakarida, yakni yang tersusun lebih dari 10 monosakarida. Kemudian monosakarida itu adalah karbohidrat yang paling sederhana. Memiliki atom karbon antara 3 sampai 7. Monosakarida itu punya dua bentuk, yakni aldosa dan ketosa. Aldosa itu yang basisnya adalah aldehid, gugus aldehid. Ketosa adalah yang basisnya gugus keton.
Nah, secara alami, di alam ini konfigurasi dari monosakarida adalah dextro ya, berarti dia di kanan. Contohnya ada glukosa dan fruktosa, yang paling sederhana. Nah, aldosa tadi ya, jadi dia punya gugus aldehid. Ini adalah aldehid yang ini ya. Kemudian dirantai dengan rantai karbon dan ada hidroksil dan hidrogen. Nah, kalau ketosa itu ada gugus keton. Ini ya gugus ketonnya dan seterusnya. Aldehid contohnya atau aldosa adalah glukosa, kalau ketosa contohnya adalah fruktosa. Nah, gambar yang lurus ke bawah seperti ini itu disebut sebagai proyeksi Fischer. Nanti ada gambar yang bentuknya cincin yang disebut sebagai proyeksi Haworth. Nah, tadi kita sebut ada dextro yang secara alami ditemukan. Dan ada pula lawannya, itu yaitu adalah levo. Kalau dextro itu artinya dia memutar bidang polarisasi ke kanan. Sedangkan kalau levo, left ya, adalah sebaliknya, dia memutar bidang polarisasi ke kiri. Contoh dari dextro itu ini ya. Nanti bisa dicirikan gugus hidroksilnya atau OH-nya yang berada di sebelah kanan. Nah, kalau seperti ini ya, glukosa, gugus OH-nya kebanyakan ada di kanan. Jadi dia nanti ketika dicerminkan, artinya dipindah, OH-nya dipindah ke kiri, yang ini dipindah ke kiri, ini dipindah ke kanan, ya, dipindah ke kiri, nanti menjadi L atau levoglukosa. Nah, ini adalah keluarga dari aldosa. Dimulai dari yang paling sederhana yaitu gliseraldehid yang karbonnya hanya 3. Kemudian dia ditambah 1 karbon lagi bisa menjadi D-eritrosa dan D-treosa. Ya, ini aslinya di warna pink ini ya. Kemudian ditambahkan dengan yang warna hitam. Nah, dari eritrosa itu kalau ditambah lagi warna hitam ini jadi D-ribosa dan D-arabinosa. Kalau treosa ditambah lagi bisa jadi D-silosa dan D-lixosa. Ribosa ini yang kita ketahui sebagai penyusun dari RNA dan DNA juga. Tapi kalau DNA deoksi, nanti ada pengurangan oksigen. Jadi kemungkinannya bisa selalu seperti ini karena dari satu induk kemudian ditambahkan nanti OH-nya di kiri atau di kanan, nanti bisa jadi ada 2 kemungkinan yang terbentuk. Terusnya sampai C6 maksimal. Itu adalah D-alosa, D-altrosa, nanti D-glukosa, manosa, dan seterusnya. Itu baru dari satu gugus saja. Nah, nanti kalau dari ketosa juga seperti itu. Ada dihidroaseton, dihidroksiaseton yang merupakan paling sederhana. Kemudian jadi eritrulosa, pecah lagi jadi D-ribulosa dan D-silulosa. Nah, seterusnya ya yang paling kita kenal adalah fruktosa. Nah, tadi ya ada proyeksi Fischer dan ada Haworth. Nah, Fischer itu seperti ini bentuknya, lurus. Ini adalah D-glukosa dan kemudian bisa dicincin. Bisa dibentuk cincin ya. Nah, kita perhatikan ada penomoran di sini nomor 1 sampai 6.
Nanti nomor 1 akan berada di sini, atom karbon nomor 1. Kemudian 2 akan berada di sini. Yang sebelah kanan akan dipindah ke bagian bawah. Lihat ya. Nomor 2 ini pindah bawah. Kemudian 3, nah akan dipindah ke bawah. 4, 5, dan 6. 6-nya di sini. Ya, CH2OH. Nah, Howard ini ada 2 kemungkinan, yakni yang berbentuk alfa dan yang berbentuk beta. Kalau dia alfa D-glukosa, itu gugus OH pada atom karbon nomor 1 berada di bawah. Nah, kalau beta, maka gugus OH yang berada di atom karbon nomor 1 itu berada di atas. Nah, kemudian bagaimana dengan ikatannya? Ya, tadi kan ada monosakarida, ada oligosakarida. Nah, ini contoh dari monosakarida ya. Ada glukosa kalau dibentuk Howard seperti ini, galaktosa seperti ini, dan fruktosa seperti ini. Bedanya apa bentuk Howard dengan glukosa dan galaktosa kira-kira? Ada yang tahu bedanya di mana? Halo? Di rantainya, Pak. Di atom C nomor ini 1 ya, dihitung 1, 2, 3. Di mana? Perbedaannya ada di mana? Nomor 4, Pak. Di nomor 4 ya. Betul. Iya, Pak. Jadi perbedaannya itu ada di atom C nomor 4. Kalau glukosa OH-nya ada di bawah, kalau galaktosa OH-nya ada di atas. Fruktosa ini berbeda sendiri karena dia ketosa, jadi bentuknya seperti ini, bukan segi 6 tapi segi 5. Nah, kalau mau berikatan gimana? Kalau mau berikatan seperti ini. Contohnya adalah ini adalah dari glukosa, kemudian ini adalah fruktosa. Kalau dia berikatan menjadi fruktosa. Kalau fruktosa jadi sukrosa atau gula tebu. Nah, dia ikatannya kayak gini. Jadi ngambil dari C nomor 1 dari glukosa, kemudian ngambil dari C nomor 2 dari fruktosa. Jadilah dia ikatan alfa 1, 2, beta. Alfa itu dari alfa di glukosa. Nah, si fruktosanya ini beta karena posisi CH2OH-nya itu ada di bawah. Jadi dia beta fruktosa. Kok jadi ini? Ya sesuai dengan awal ya, biar kalian nggak pusing. OH-nya berada di atas, ya. Jadi dia disebut beta. Tadi kan kalau alfa OH-nya ada di bawah, beta OH-nya di atas. Ya, ini juga seperti itu. Karena OH-nya di atas, maka dia disebut beta. Jadi ikatannya alfa 1, 2 beta. Nah, oligosakarida itu adalah gabungan antara 2 sampai 8 monosakarida. Kalau 2 saja, itu dia disebut sebagai disakarida. Contohnya ada sukrosa yang ada pada tebu, kemudian ada maltosa, kemudian ada laktosa yang ada pada susu. Nah, kalau lebih dari 2 itu contohnya ada rafinosa, stakiosa, verbakosa yang terdapat banyak di kacang-kacangan. Ini tidak mampu dicerna enzim pencernaan. Jadi yang mencerna itu adalah bakteri usus besar. Jadi seperti serat ya, fungsinya oligosakarida yang
gabungan monosakaridanya lebih dari 2. Nah, ini contoh maltosa. Maltosa itu terdiri dari glukosa dan glukosa, ya. Jadi dia disambungkan pada gugus atom C nomor 1 dan atom C nomor 4. Nah, ini kurang ini ya. Harusnya karena dia OH-nya berada di bawah semua, maka dia ada ikatannya adalah alfa 14 alfa glikosidik. Atau alfa 14 saja sudah cukup ya. Karena yang berikatan di sini bukan di gugus nomor 1-nya, tapi gugus nomor 4. Jadi alfa 14 glikosidik. Nah, ini contoh lain yaitu laktosa antara glukosa dan galaktosa. Ini ikatannya pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 4. Nah, ini dia membentuk ikatan beta ya. Karena glukosa nomor 1, C nomor 1-nya, OH-nya ada di atas. Nih. Jadi dia beta 14 glikosidik. Nah, ini adalah oligosakarida yang lain dan ikatannya. Jadi sukrosa sudah tahu alfa 12. Kalau maltosa itu alfa 14. Laktosa beta 14. Laktulosa beta 14 ya, dan seterusnya. Nggak usah dihafal, pusing. Terus, nah ini contoh dari oligosakarida, ada rafinosa yang kayak gini bentuknya. Dari 3 monosakarida, jadi ada galaktosa, ada glukosa, ada fruktosa. Kemudian ada stakiosa dari 1, 2, 3, 4. Nah, itu tadi kalau oligosakarida. Kalau polisakarida gimana? Polisakarida ini penyusunnya itu lebih dari 10 monosakarida. Nah, dia dibedakan menjadi 2, yakni homopolisakarida dan ada heteropolisakarida. Nah, nanti ini lebih rumit lagi karena dia banyak rantainya, panjang. Beda ikatan, terus kemudian beda rantai cabang, itu sudah membentuk jenis polisakarida yang berbeda. Nah, kita kalau ngomong secara umum itu ada glikogen, ada selulosa, ada kitin, kemudian ada amilopektin, ada amilosa yang jadi pati. Ikatannya juga beda-beda. Contoh glikogen ini dan amilosa, amilopektin, dan selulosa sama-sama glukosa. Tapi kalau glikogen itu ikatannya adalah alfa 16 yang bercabang. Dia mirip dengan amilopektin ya, juga alfa 16. Tapi sumbernya beda. Glikogen ini di hewan dan manusia, kalau amilopektin di tumbuhan. Jadi beda sumber, sudah berbeda nama polisakaridanya. Yang sama-sama di tumbuhan juga seperti itu. Misalnya selulosa. Selulosa itu di glukosa juga sama seperti amilopektin dan amilosa, tapi ikatannya berbeda. Dia beta 14. Kalau amilosa itu alfa 14, kalau amilopektin alfa 16 yang bercabang. Nah, yang paling mudah toh pati itu ditemukan di berbagai makanan, yaitu mulai dari yang nasi hingga umbi-umbian, tersusun dari amilosa dan amilopektin. Amilosa itu rantainya lurus dengan alfa 14, kalau amilopektin rantai bercabang dengan alfa 16. Kuncinya itu amilosa lurus, amilopektin bercabang.
Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Pak. Bentar. Saya akan buka materi berikutnya. Siapa yang konsul nanti jam 8? Saya, Pak. Ya, siapa dosennya? Pak Sunardi, Pak. Oh, Pak Nardi ya. Ya, Pak. Oke, sekarang kita bahas tentang polisakarida. Nah, kalau polisakarida itu dia tadi ya, kalau tadi saya tulis 10, itu sangat jarang yang ada 10 monosakarida. Kebanyakan dia adalah lebih dari 30 monosakarida. Kalau dia terdiri dari satu jenis saja, contoh pati ya, itu hanya glukosa isinya, maka dia disebut sebagai homopolisakarida. Nah, kalau dia lebih dari satu jenis monosakarida, maka dia disebut sebagai heteropolisakarida. Ini contoh dari heteropolisakarida. Sisanya yang ini adalah contoh dari homopolisakarida. Kita bahas mulai dari pati ya. Pati ini merupakan cadangan makanan di dalam tanaman. Jadi yang kita makan sehari-hari sebagai makanan pokok, sebenarnya dia adalah cadangan makanan dari tanaman tersebut. Terdiri dari amilosa dan amilopektin. Amilosa ini adalah monomer glukosa yang dengan menggunakan rantai lurus. Ikatannya adalah alfa 14 glikosidik kalau amilosa. Kalau di dalam pati sendiri itu jumlah dari glukosanya ada 250 hingga 300. Ini adalah contoh dari amilosa. Dia dihubungkan oleh ikatan alfa 1 dan 4. Nah, amilopektin ini di dalam pati itu jumlahnya sekitar 1000 unit deglukosa yang menyusun amilopektin yang rantainya bercabang. Nah, di amilopektin ini ada dua ikatan, yaitu alfa 14 dan alfa 16. Jadi bedanya dengan glikogen, kalau glikogen nggak ada ikatan alfa 14-nya. Kalau di amilopektin ada. Alfa 16-nya gimana? Itu di sini. Jadi 1 dari glukosa ini, kemudian 6 dari glukosa yang ini. Jadi dia membentuk cabang. Nah, pati sendiri itu punya sifat yaitu tidak mampu larut dalam air dingin. Kalau kita memanaskan pati kan harus dengan air panas. Nah, ketika dia dilarutkan di dalam air panas, maka akan terjadi pembengkakan, yaitu gelatinisasi namanya. Yaitu suatu keadaan pada saat pati tersebut dia menyerap air, karena ada suhu panas, dia mendorong atau membuat energi yang besar untuk yang menyebabkan air bisa masuk ke dalam granula pati. Semakin banyak yang masuk ke dalam pati tadi, granula pati, itu akan semakin membengkak. Kalau dia membengkak, itu efeknya yang kita ketahui,
itu adalah viskositas atau kekentalannya itu meningkat. Nah, nanti kalau dia membengkak sampai dengan pecah, maka terjadilah gelatinisasi. Terjadilah perubahan dari beras menjadi nasi. Terjadilah perubahan dari mie ya, mie yang awalnya keras jadi lunak. Apalagi terjadi kalau popcorn itu juga mungkin adalah gelatinisasi, tapi dia menggunakan minyak ya, pati yang ada di jagung. Nah, kemudian kalau di dalam pengujian kualitatif itu perbedaannya bisa diketahui dari pengujian iodin atau iodium. Kalau dia berwarna biru, maka dia adalah amilosa. Kalau dia berwarna ungu ketika ditetesi atau merah lembayung, maka dia adalah amilopektin. Nah, pati ini mampu dicerna oleh tubuh manusia, yakni dengan menggunakan enzim namanya enzim amilase. Nah, ini contoh bahan pangan yang memiliki pati yang tinggi. Ada beras ya, yang ada ubi jalar, ada ubi kayu, ada jagung, kentang, dan sebagainya yang kita biasa gunakan sebagai makanan pokok. Nah, kemudian glikogen. Sorry ya, saya lupa. Saya juga nggak hafal. Glikogen ini bentuknya ternyata adalah mirip sekali atau serupa dengan amilopektin. Dia juga punya 1,4 dan punya 1,6. Bedanya nanti ketika di glikogen dia punya 1,6 yang lebih banyak dibandingkan amilopektin. Glikogen ini disimpan di dalam otot sebagai cadangan makanan untuk hewan dan manusia. Ketika kita kekurangan, itu nanti bisa merombak energi dari glikogen ini. Ada di dalam otot dan juga hati ini kurang. Nah ini ya, glikogen ini bisa terbentuk dan disimpan di dalam otot dan hati manusia dan hewan. Nah kalau orang yang sering olahraga, itu banyak glikogen di dalam ototnya. Kalau glikogen ditambah dengan iodin, maka dia akan memberikan warna merah. Nah, selanjutnya ada selulosa. Selulosa ini ada di tumbuhan ya, bersama dengan pati tadi. Bedanya apa? Bedanya selulosa ini membentuk dinding sel dan serat pada tumbuhan. Nah, rantainya itu adalah beta 1,4 glikosidik. Beta berarti gugus C karbon nomor 1-nya itu OH-nya di atas. Nah, kalau di dalam tubuh manusia itu selulosa ini punya peran sebagai serat kasar. Dia tidak mampu dicerna oleh enzim pencernaan, sehingga dimanfaatkan oleh mikroba di dalam usus besar ya. Nah, di dalam tumbuhan selain ada selulosa, ada pati, juga ada pektin yang biasa digunakan untuk membuat selai. Pektin ini ada di buah. Kalau tadi ini selulosa, kebanyakan dia ada di sayur ya, atau di daun-daunan, di daunnya tumbuhan, ada di batang kayu juga. Kalau pektin ini ada di buah.
Nah, ini kalau kalian mengupas buah itu ada rasa peliket ya, lengket-lengket seperti itu, maka itu adalah pektin. Nah, kalau di industri pangan itu pektin ini punya peran sebagai bahan yang membentuk kekentalan atau viskositas dan juga sebagai bahan penstabil. Sehingga dia juga digunakan sebagai bahan baku untuk membuat selai tadi contohnya. Atau juga digunakan pada minuman kemasan. Kalau kalian tidak percaya, nanti coba cek di minuman kemasannya. Ya, kalau misalkan nggak ditulis pektin, maka biasanya ditulis dalam kode dia. Atau ditulis sebagai bahan penstabil gitu aja. Sebenarnya dia adalah pektin. Nah, tadi ya, dia berperan sebagai serat. Oh, sorry. Kalau selulosa itu adalah serat kasar. Kalau pektin ini adalah serat pangan. Bedanya kalau serat kasar tadi tidak bisa dihidrolisis oleh enzim dan juga bisa dihidrolisis oleh asam kuat. Sedangkan kalau serat pangan ini dia bisa dihidrolisis oleh enzim pencernaan pada tubuh manusia. Nah, ini bentuknya pektin ya. Jadi dia ikatannya agak bikin pusing ya. Ada yang alfa, ada yang beta, kemudian alfa lagi, beta lagi ya. Tidak menentu. Selang-seling. Nah, kemudian ada yang namanya beta glukan. Termasuk homopolisakarida dari monosakarida beta diglukosa. Kalau kalian pernah beli produk ini, yang ya rasanya kalau pakai air saja ya tawar. Itu terdiri dari beta glukan yang sumbernya itu bisa diperoleh dari oat dan barley ya. Komposisinya ini kan oat, kemudian dari dinding sel bakteri, beberapa bakteri dan jamur. Nah, ini uniknya dan bikin pusingnya lagi kalau polisakarida kayak gini. Beta glukan pada masing-masing sumber ini punya struktur yang beda-beda. Nah, ini bisa berperan sebagai serat pangan larut air. Jadi dia serat pangan bisa dihidrolisis oleh enzim dan juga dia larut air. Dari penelitian diketahui bahwa beta glukan ini punya manfaat untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, saya nggak tahu ya di produk misalkan yang ada tumbuh di Indonesia apa yang serealia semacam ini. Sorghum mungkin ya, sorghum itu punya beta glukan mungkin bisa punya. Nah, kemudian ada lain fungsi dari beta glukan ini adalah untuk sebagai pembentuk tekstur di produk-produk kosmetik dan farmasi. Nah, ini contohnya itu kalau sereal kayak gini. Kalau yeast seperti ini beta glukannya. Kalau sereal itu namanya adalah beta 14-D-glikopiranosil ya. Kemudian itu dipisahkan dengan beta 13-D-glikopiranosil. Jadi ada beta 14 diselingi 1 beta 13. Kemudian beta 14 lagi. Kalau yeast itu dari beta 13-D-glikopiranosil. Kemudian cabangnya ada beta 16. Gampangnya seperti di bawah ini ya gambarnya. Bakteri itu kayak ini lurus aja. Kemudian kalau fungi atau jamur itu bercabang. Kalau yeast itu seperti ini ya, bercabang ada 1/3-nya, jadi dibentuk seperti ini. Kalau sereal kayak gini. Itulah. Nah, ada contoh lain dari polisakarida yaitu adalah gam. Gam ini adalah polisakarida alam yang diekstrak dan digunakan sebagai bahan pengental
pengemulsi dan penstabil. Ada contohnya gam Arab, ada santan gam, ada guar gam. Lalu gam Arab ini adalah produk getah dari tanaman Acacia Senegal, yakni jenis polong-polongan yang tumbuh di Jazirah Arab. Dan Sudan merupakan penghasil terbesar komoditas ini. Ya, dia agak tidak konsisten, namanya gam Arab. Nama ilmiahnya adalah Acacia Senegal, tumbuhnya di Arab, tapi penghasil terbesarnya adalah Sudan. Nah, kalau santan gam itu bakteri atau polisakarida dari bakteri Xanthomonas campestris. Jadi karena dari Xanthomonas, santonya diambil jadi namanya santan gam. Nah, ini dari strukturnya itu ada 2 gugus glukosa, 2 gugus manosa, dan 1 gugus asam glukuronat. Nah, kalau guar gam itu dari biji tanaman yang namanya guar. Isinya adalah galaktomanan. Galaktosa, manosa, bergabung menjadi galaktomanan. Nah, ini contohnya ya, strukturnya kayak gini. Nah, kemudian kalau misalkan di buah kopi dan kakao itu ada lendirnya, bijinya ya, ketika dikupas, bijinya itu ada diselimuti oleh lendir, dia disebut sebagai mucilage, yang merupakan adalah polisakarida sebenarnya dia itu. Makanya ketika coba dicipi kan rasanya manis, karena dia gula, polisakarida bercabang yang punya beberapa jenis monosakarida. Jadi dia adalah heteropolisakarida. Nah, ini strukturnya kompleks ya. Setiap komoditi bisa punya struktur yang berbeda-beda. Ini contoh gambarnya ya. Ya, sebelum bean dan silver skin-nya itu ada mucilage. Nah, ini contohnya ya. Contohnya itu kayak gini. Contoh dari penyusun mucilage. Ada asam glukuronatnya, ada apa lagi tadi? Ada ini, ada apa namanya? Glukosa. N itu artinya banyak. Nanti R2, R1 ini glukuronatnya. Dia rantai sampingnya bisa beda-beda. Nah, ini juga contoh lain dari mucilage. Ada penyusunnya beta desilopiranosa, ada alpha L arabinofuranosa, dan seterusnya. Nggak perlu kalian hafal ya, yang penting kalian cukup tahu saja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nanti minggu ini, minggu depan itu nanti akan saya share kuliahnya saja melalui rekaman kuliah, dan sekaligus saya share untuk tugas kalian yang pertama. Ya, tugas ini untuk memenuhi nilai 30%. Silahkan nanti tugasnya dikerjakan ya untuk minggu depan. Minggu depan itu ada hari libur. Jadi nanti ya saya kasih tanggal 21 ya rekaman kuliah, dan tugasnya nanti silahkan dikumpulkan tanggal ini ya, tanggal 28 ya. Tanggal 28 Desember silahkan dikumpulkan. Kalau bisa mengumpulkan sebelum itu lebih baik. Kumpulkannya lewat mana? Kumpulkannya lewat email. Nanti emailnya saya kasih di grup WhatsApp. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Hari ini ada Pak, tadi itu ya gimana? glikogen tadi. Apa? Iya, glikogen ada. Nah, itu
di tubuh itu gunanya buat apa Pak di tubuh itu? Gunanya tadi sebagai cadangan energi. Dan juga dia bisa membentuk sebagai struktur otot juga. Makanya kalau tidak dilatih dia tidak dibentuk di dalam otot. Mungkin dia glikogen bisa dibentuk dalam hati, atau bisa juga gula cadangan makanannya dibentuk, diolah jadi lemak. Nanti kita belajar itu di bab metabolisme. Oke Pak, oke, baik. Ada Ya. pertanyaan lagi? Cukup ya untuk hari ini. Sudah presensi semua mungkin. Cukup, Pak. Presensi lah, ditulis lah di sini lah. Ya. Udah kok, Pak. Itu bukti belum nulis di chat. Tulis ya untuk bukti aja kalau sudah melaksanakan kuliah. Oke, saya akhiri ya. Sambil Ya, Pak. kalian mengisi sisanya yang belum. Pak. Terima kasih. Semoga sehat selalu, lancar semua aktivitasnya. Amin. Nge-lab-nya lancar penelitiannya. Amin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.